Sekarang ini Biosaka sudah tercatat di Kemenkumham dan sudah diterapkan hampir di seluruh Indonesia dan hampir seluruh petani yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena manfaatnya yang sangat banyak dan manfaatnya yang sangat luar biasa. Salah satu manfaatnya yang pertama bisa meningkatkan produksi, bisa meningkatkan hasil panen para petani. Dan yang kedua, bisa mengurangi biaya produksi. Dan yang ketiga, bisa menyuburkan tanaman. Nah, tanaman yang di aplikasi Biosaka ini biasanya daunnya akan lebih hijau, lebih subur. Kemudian akar dan batangnya akan lebih kuat. Nah, buahnya tentunya akan lebih banyak. Misalnya tanaman padi biasanya anakannya akan lebih banyak, kemudian bobot gabahnya itu lebih berat dibanding tanaman yang tidak disemprot Biosaka. Jadi tanaman yang disemprot Biosaka ini bobot padinya itu lebih berat. Kalau satu goni padi hasil semprot Biosaka itu lebih berat dibanding satu goni hasil gabah yang tidak disemprot oleh Biosaka. Kemudian manfaat Biosaka ini juga bisa menyuburkan tanah. Untuk tanah yang sekiranya tanahnya masam, bisa juga diaplikasi oleh Biosaka ini dan akan menjadi subur. Dan kemudian seperti kita ini kebanyakan di Sumelu adalah sawah tada hujan. Jadi pada saat musim kemarau, lahan kita akan lebih cenderung sering mudah pecah-pecah, kering. Nah, dengan aplikasi Biosaka ini penyerapan tanah terhadap air itu akan lebih maksimal. Jadi tanah kita tidak mudah pecah-pecah ketika musim kering meskipun tidak ada irigasi. Kemudian manfaat lainnya Biosaka ini juga bisa membuat tanaman yang kita budidayakan ini tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Selain tahan terhadap serangan hama dan penyakit, juga hama dan penyakit ini tidak suka pada tanaman yang sudah disemprot Biosaka. Contohnya seperti hama ulat atau hama walang sangit yang sering kita sebut di sini hama eleng. Nah, itu dia tidak suka tanaman yang sudah disemprot Biosaka. Jadi misalnya nih satu hamparan kita ini ada sebagian petani yang sudah menyemprot Biosaka dan sebagian belum. Maka hama-hama ini tadi akan meninggalkan tanaman yang sudah disemprot Biosaka. Dia akan fokus menyerang tanaman yang belum disemprot Biosaka. Nah, pengalaman kami di Desa Lugu di Kecamatan Sumelu Timur, kami sudah semprot Biosaka hari ini sampai 3 kali. Sebelum kami semprot di sana ada serangan hama ulat. Nah, setelah kami semprot Biosaka, alhamdulillah hama ulatnya sudah tidak ada lagi dan tanamannya memang tidak langsung hari ini kita semprot besok kemudian langsung subur dan pulih kembali, tidak. Namun berangsur-angsur setelah beberapa hari tanamannya pulih kembali. Mengapa begitu? Karena di dalam Biosaka ini sudah ada kandungan zat-zat yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Misalnya fitokimia, pestisida nabati, zat pengatur tumbuh, hormon, dan lain sebagainya. Dengan manfaat yang sangat luar biasa ini, ternyata Biosaka juga mempunyai kelebihan, yaitu cara pembuatannya yang mudah dan cepat, tidak perlu fermentasi yang lama. Nah, biasanya kalau pupuk-pupuk organik itu kan membutuhkan fermentasi, ada yang sampai sebulan, 2 bulan. Biosaka ini tidak, selesai kita buat hari ini bisa langsung kita semprotkan, bisa langsung kita aplikasikan juga pada hari ini. Dan kemudian bahannya juga sangat mudah, bahkan gratis, bisa kita temukan di sekitar lahan pertanian kita ini. Bahan utamanya yang pertama adalah air yang bersih, jernih. Kalau bisa jangan airnya kotor, keruh, atau mengandung zat-zat kimia lainnya. Nah, tujuannya karena kalau kita pakai air yang keruh atau air yang kotor, nanti kita akan kesulitan dalam mendeteksi ramuan Biosaka ini kita kualitasnya baik atau tidak. Jadi kita pakai air yang bersih dan jernih. Kemudian bahan yang kedua ini tadi adalah tumbuhan dan rerumputan, 5 jenis rerumputan atau tumbuhan yang ada di sekitar lahan pertanian kita ini dalam radius 20 km. Jadi kita ambil rumput-rumput ini yang benar-benar sehat. Nah, untuk jenis rumput-rumput ini bebas, boleh rumput apa saja, boleh ini alongoy batu, boleh daun gamal ini boleh, durian lando boleh, yang ada di sekitar kita. Tapi kalau bisa dari 5 jenis rumput ini jangan kita ambil yang berduri atau belendir, karena takutnya nanti waktu proses pembuatan akan melukai kita, karena cara pembuatannya nanti kan akan diremas.
Nah, untuk rumput-rumput ini juga yang perlu kita perhatikan, kita harus memilih rumput yang benar-benar sehat pada fase terbaiknya. Nah, tumbuhan yang kita pakai pun, misalnya kita pakai pepaya atau pakai daun durian lado, kita ambil daunnya yang paling bagus, yang paling sehat. Contoh untuk tanaman yang sehat ini tadi, daunnya itu warna hijaunya merata. Warna hijaunya dari pangkal daun sampai ujung daun, warna hijaunya itu sama, rata, segar kalau kita lihat. Kemudian bentuknya juga simetris. Bentuknya simetris ini daunnya tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Jadi kalau di sebelah kiri bergelombang daunnya, sebelah kanan bergelombang juga. Itu juga kalau sebelah kiri lurus, daunnya sebelah kanan lurus. Dan kalau kita perhatikan daunnya itu pas di tengah daunnya, disitulah tulang daunnya. Nah, itulah contoh ciri-ciri tanaman yang sehat. Kita tidak boleh mengambil rumput-rumput atau tumbuhan ini tadi yang tidak sehat. Sedikit saja tidak sehat tidak bisa kita ambil. Misalnya berlubang-lubang, atau ada hamanya, atau ada jamurnya, atau berpenyakit, atau warna daunnya kusam, tidak rata. Nah, berarti kan kalau warna daunnya kusam berarti tanaman ini kekurangan unsur hara. Itu tidak bisa kita buat sebagai bahan biosaka. Jadi pada saat pemilihan daun inilah kita yang harus berhati-hati. Karena apa yang ada di tanaman ini, sifat positifnya akan kita tularkan pada tanaman yang kita budidayakan. Coba Bapak Ibu perhatikan rumput-rumput di sekitar kita ini subur sekali ya. Padahal nggak pernah dipupuk kan? Sama Ibu-Ibu nggak pernah ya? Nggak pernah kita pupuk, nggak pernah kita semprot hama. Tapi dia bisa tumbuh subur. Kalau yang berbuah bisa berbuah sepanjang tahun, dan bahkan ada rumput-rumput ini yang bisa tumbuh di atas batu, bisa juga tumbuh menjalar di pohon atau di dinding. Nah, itu artinya rumput-rumput ini tadi kemampuan beradaptasinya kepada lingkungan ini tinggi, dan juga dia cara penyerapan unsur hara di tanah dia juga tinggi. Nah, sifat ini tadi yang akan kita tularkan pada tanaman budidaya kita melalui dengan cara biosaka ini. Jadi kalau tanaman tadi yang kita buat sebagai bahannya tidak sehat, tidak menutup kemungkinan juga akan menularkan menjadi tidak sehat ke tanaman kita. Jadi untuk memberikan sesuatu yang positif juga harus mengambil yang positif juga. Seperti dokter-dokter di rumah sakit, kita tahu ya, mereka cerdas, mereka pintar, bisa mengobati orang. Tapi dokter yang sedang sakit tidak bisa mengobati orang yang sakit. Itu juga rumput-rumput ini tadi. Nah, untuk alatnya seperti yang sudah disediakan itu ada baskom, ada saringan. Nanti ada botol deterjen atau botol-botol aqua bekas. Nah, untuk botol-botol ini dan alat-alatnya kalau bisa yang bersih. Nah, untuk alatnya tadi, untuk bahan-bahannya tadi, komposisinya airnya sekitar 2-5 liter. Kemudian daunnya tadi 5 jenis daun kan, 5 jenis rumputan. Dalam setiap jenisnya kita boleh ambil 5 lembar daun. Kemudian boleh juga kita ambil sekalian sama tangkainya. Nah, kira-kira 1 genggam dedaunan dengan air tadi 2-5 liter. Nah, namun ibu-ibu sama bapak-bapak kan biasanya genggamannya beda. Kalau ibu-ibu genggamannya lebih sedikit, kalau bapak-bapak genggamannya kan besar. Jadi untuk ibu-ibu yang genggamannya sedikit, bisa pakai 1 genggamnya kan kecil nih ibu-ibu, bisa pakai airnya 2 liter saja. Kalau bapak-bapak genggamannya Bu, 5 jenis daunan. Ya, 5 jenis daun. Bukan, 1 genggam itu tadi dari 5 jenis daun. Dari setiap jenisnya boleh 5 lembar daun. Ya. Jadi kira-kira 25 lembar ya. Kalau seandainya lebih boleh. Yang penting kan tanamannya sehat. Kalau seandainya lebih 6-7 boleh. Ini kan minimalnya. Nah, kita campur tadi sama air 2 liter untuk genggaman yang kecil. Genggaman bapak-bapak yang besar bisa pakai 3-5 liter air. Kalau bapak-bapaknya genggamannya kecil juga boleh juga pakai 2 liter air. Jangan nanti dibilang PPL bapak-bapak harus 3-5 liter airnya. Sementara bapak ini kecil genggamannya, nggak apa-apa, boleh pakai. Iya, dari genggaman masing-masing. Kalau Disesuaikan. ya, disesuaikan airnya. Jadi kalau kira-kira misalnya kita timbang daun ini tadi yang 5 jenis 1 genggam ini, kalau kita timbang kira-kira 2,5 ons lah, atau 5% bahan dedaunan, 95% air. Nah,
dalam proses pemilihan bahan ini kita harus sabar dan juga ikhlas. Jangan nanti ada udah lah, ini kan sedikit aja lukanya nih, sedikit aja nggak sehat, nggak ada apa-apa ini kadang. Jangan, kita harus betul-betul hati-hati untuk memilih bahan ini. Harus benar-benar yang bagus. Karena dalam membuat biosaka ini ada 3 fase yang sangat penting yang tidak boleh kita lewatkan. Pertama ini tadi pemilihan bahan, kedua nanti bagaimana cara peremasannya, dan ketiga nanti cara pengaplikasiannya. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan baik-baik bagaimana caranya. Itu harus sesuai. Untuk pada saat memilih bahan sebaiknya jangan waktu ketika hujan. Karena hujan itu kan adalah rahmat. Jadi semua tanaman pada saat hujan terlihat sehat. Jadi bisa kita pilih daunnya pada saat cuacanya baik. Selanjutnya, apa yang perlu kita persiapkan selain alat dan bahan? Yang perlu kita persiapkan adalah diri kita. Karena dalam pembuatan biosaka ini nanti akan sangat ada kaitannya erat dengan diri kita. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita yakini, positif atau negatif, itu akan membentuk senyawa atau hormon yang ada di dalam tubuh kita. Itu namanya kecerdasan sel atau yang biasa disebut potensi sel. Nah, potensi sel ini nanti yang akan berpengaruh pada ramuan biosaka yang akan kita buat. Jadi kalau potensi sel diri kita ini bagus, hasilnya juga insya Allah akan bagus. Nah, jadi oleh sebab itu sebelum kita memulai, mari kita berpikir positif, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan, kita yakini apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita usahakan pada saat ini akan membuahkan hasil yang baik, akan meningkatkan produksi tanaman kita, akan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Itu dulu yang kita persiapkan. Nah, jika suasana hati kita sudah tenang, sudah baik, kalau ada masalah-masalah kita di luar, mari kita lupakan sejenak. Kita fokus dulu dalam membuat biosaka ini. Nanti juga dalam proses pembuatan biosaka ini, alangkah lebih baiknya jika kita sambil membuat, sambil berdoa, sambil berzikir, sambil bersalawat, atau kalau mungkin bapak-bapak mau sambil bernada boleh, itu positif, tidak ada salahnya. Karena potensi sel setiap orang itu bisa berubah dalam waktu hitungan menit. Jadi itu yang harus kita bangun pertama-tama. Kemudian kita mulai cara pembuatan biosaka. Yang pertama, dari 5 jenis tanaman tadi sebanyak 1 genggam itu kita masukkan ke dalam baskom. Di sini sudah ada contoh baskomnya. Kita masukkan, kemudian kita masukkan air sebanyak 2 sampai 5 liter. Nah, sampai bahan ini tadi tenggelam. Kalau sudah tenggelam, yang perlu diingat tidak boleh diangkat-angkat lagi. Nah, kalau diangkat-angkat nanti akan terjadi gas di dalam ramuan biosaka kita. Sementara biosaka di sini tidak membutuhkan gas. Kemudian selanjutnya kita meremas dengan menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri memegang pangkal daun. Sambil sesekali kita mengaduk ke arah sebelah kiri. Kenapa kita mengaduk ke arah sebelah kiri? Karena berlawanan dengan arah putaran bumi. Jadi lebih efektif, setiap ekstrak tanaman atau sari pati tanaman yang keluar bisa langsung menyatu dengan air. Nah, peremasan ini dilakukan terus menerus. Sekali meremas, sekali mengaduk ke arah kiri. Sekali meremas, sekali mengaduk ke arah kiri. Terus menerus, tidak boleh berhenti. Karena tidak boleh berhenti, jadi tidak boleh berpindah-pindah tempat dan tidak boleh berganti orang. Jadi harus terus kita lakukan peremasan ini sampai selesai. Nah, biasanya peremasan ini dilakukan selama 10 sampai 20 menit sampai larutan homogen. Larutan homogen itu maksudnya tadi saripatinya itu sudah menyatu larut dengan air, tidak bisa kita bedakan lagi. Seperti larutan sirup yang sudah larut, tidak bisa kita bedakan lagi kan mana sirupnya dan mana airnya, sudah menyatu dia. Nah, pada saat proses peremasan ini kita juga harus benar-benar sabar, tidak boleh terburu-buru. Karena bagaimana caranya kita mengeluarkan saripati tumbuhan tadi, tapi kita tidak menghancurkan daunnya. Kenapa? Karena di tepi-tepi daun itu ada zat-zat yang disebutkan oleh Ibu Sri Nauti tadi, zat-zat
biokimia namanya. Nah, kalau kita meremasnya terlalu terburu-buru, jadi daunnya ini tadi akan rusak duluan dia pada menit-menit pertama, akan hancur. Nah, kalau sudah hancur akan terjadi namanya sebuah fermentasi. Nah, dalam biosaka ini juga tidak membutuhkan fermentasi. Nah, Begitu. jadi dalam proses pembuatan biosaka ini misalnya kita memilih bahan yang salah. Nah, dalam membuat biosaka ini kita sebaiknya tidak memilih bahan yang berduri tumbuhannya atau panas atau gatal yang berlendir, misalnya daun keladi itu kan tidak bisa kita buat sebagai bahan biosaka karena nanti kalau pas kita pasang gatal di tangan. Namun jika seandainya terjadi kesalahan pada saat kita membuat tiba-tiba ada bahan yang tercampur tadi yang membuat tangan kita panas atau terkena gatal, karena sensitivitas tangan orang-orang itu masing-masing. Caranya, menurut Bapak Ansar, penemu biosaka, itu kita tidak boleh berhenti. Kita harus lanjut meremas sampai selesai, dan kemudian saat selesai kita juga tidak boleh langsung mencuci tangan. Kita biarkan beberapa menit sampai rasa sensasi panas atau gatal yang ada di tangan kita hilang. Kalau kita saat merasa tangan kita panas atau gatal waktu meremas biosaka, kita langsung berhenti dan mencuci tangan, itu biasanya akan bertahan sampai 2 atau 3 hari rasa panas atau gatalnya di tangan kita. Jadi dilanjutkan saja sampai selesai. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian bahannya kita masukkan ke dalam botol yang transparan seperti botol aqua ini misalnya. Nah, setelah ramuannya jadi, kita bisa kasihkan pada tanaman kita. Namun, untuk kita melihat hasil kualitas biosaka yang kita buat ini betul-betul bagus, homogen, dan stabil atau tidak, kita biasanya bisa menunggu selama 24 jam atau sehari semalam. Jika sudah 1 hari semalam, larutan biosaka kita dari atas sampai bawah larutannya tetap sama, tidak mengendap ke bawah atau tidak mengendap ke atas, maka itu berarti larutan biosaka kita jadi. Kemudian baunya juga tetap bau wangi, bau tumbuh-tumbuhan, tetap segar dia. Kemudian dia jika kita perhatikan di atas permukaannya membentuk seperti pola cincin atau warnanya mengkilat seperti minyak kental tapi tidak kental, seperti minyak goreng tapi tidak berminyak. Nah, itu berarti larutan biosaka kita berhasil disimpan sampai 5 tahun. Tapi jika tadi mengendap ke bawah atau mengendap ke atas dan pada saat dibuka tutupnya mengandung gas yang banyak, maka baunya juga sudah berubah, baunya busuk, itu berarti larutan biosaka kita tidak perlu kita simpan, kita langsung membuat yang baru. Karena jika hari ini kita membuat gagal, belum tentu besoknya akan gagal. Mungkin bisa besok lebih bagus. Kalau kita hari ini membuat bagus, besok juga belum tentu jadi, karena berpengaruh dengan potensi sel tadi. Nomor 5. Bahan yang sama, beda orang meremas akan menjadi ramuan biosaka yang berbeda. Itu yang harus kita ingat. Karena membuat ramuan biosaka ini bukan cuma tentang meremas, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan alam dan tumbuhan. Nah, untuk cara penyemprotannya sendiri, mabik main sana, mabik main sana lebih, meter lebih. Nah, mengikuti arah angin. Saat kemana arah angin? Sebelah kiri maka kita. Oke, mas. Tengah beri ada lembang. Nah, tidak boleh. Assalamualaikum. Cukup sekali saja. Penyemprotannya juga cukup secara kabut-kabutan. Ya, uap dengan nozzle menghadap ke atas 1 meter di atas permukaan tanaman. Jadi tidak boleh sampai basah tanaman ini tadi karena larutan biosaka. Karena biosaka ini sifatnya inisitor. Dia ada pemberi sinyal yang diserap oleh tanaman melalui gelombang. Seperti
Contohnya speaker dan mikrofon saya ini terdengar jelas dengan jarak sekitar 1 meter atau lebih. Tapi kalau mikrofon saya ini terlalu dekat dengan speakernya, maka akan error, justru akan mendengung. Nah, begitu juga biosaka tadi, kalau disemprot terlalu dekat terhadap tanaman, justru akan terjadi error. Jadi tanaman kita bisa layu atau bisa kuning. Nah, begitu. Tapi jika seandainya terjadi error, kesalahan dalam penyemprotan, Bapak Ibu tidak perlu takut. Karena cara mengobatinya juga mudah. Keesokan harinya kita semprot lagi dengan larutan biosaka, tapi dengan cara yang benar. Maka setelah 24 jam kemudian, yang layu tadi, yang kuning tadi akan sembuh. Nah, jika penyemprotannya setelah dilakukan penyemprotan ternyata hujan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu diulang lagi, karena dalam penyerapan biosaka ini hanya membutuhkan waktu 15 menit, tapi disarankan penyemprotannya dilakukan 15 menit sebelum hujan juga tidak masalah. Nah, penyerapannya 15 detik tadi ya, tapi disarankan nyemprotnya sebelum 15 menit dari hujan. Nah, waktu penyemprotannya juga boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Yang penting kita kira-kira pada saat ada angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.